Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita kebenaran-kebenaran yang ditaruh oleh Roh Kudus dalam hati saya, di mana kebenaran ini berbicara tentang mengapa Yesus berkata, adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa, karena jika tidak demikian maka penghibur itu atau Roh Kudus itu tidak akan diutus ke dunia. Yesus mengatakan kebenaran ini kepada kita karena dia tahu bahwa dia terbatas dalam banyak hal ketika dia berada di dunia ini. Memang dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia. Sehingga sebagaimana saya dan saudara ketika kita menjalani kehidupan ini sangat terbatas aktivitas kita. Banyak hal yang ingin kita lakukan, tetapi kita dibatasi oleh fisik kita, dibatasi oleh waktu, oleh ruang. Artinya apa? Saya ingin menolong banyak orang, ya. Saya bersaksi, saya memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang ada di daerah sini. Tetapi saya tidak bisa melakukan ini untuk semua orang pada waktu yang sama. Saya hanya bisa bersaksi memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang ada di sini, tapi pada waktu yang bersamaan saya tidak bisa juga bersaksi memberitakan Injil di tempat yang lain. Itu di Jalan Siliwangi, di Jalan Pajajaran, di Jalan Juanda. Saya hanya bisa bersaksi di tempat ini. Demikian juga kalau saya lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tidak bisa menolong orang ini, tapi sekaligus juga saya menolong orang lain yang ada di tempat yang lain. Sehingga kita tidak bisa melayani banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, Yesus sebagai manusia, dia mengalami hal ini. Dia ingin memberitakan Injil, dia ingin menuntun orang-orang untuk datang kepadanya, untuk datang kepada Allah, untuk bertobat, untuk disembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu dalam waktu yang bersamaan untuk menolong banyak orang. Dan kita tahu bahwa Yesus memang dia menyembuhkan orang yang sakit. Ada orang yang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah, dia menyembuhkan orang ini. Tetapi pada waktu yang bersamaan dia tidak bisa juga menolong orang lain yang ada di kolam Bethesda. Dia harus tinggalkan rumah Petrus, dia harus pergi ke kolam Bethesda untuk membuat orang yang lumpuh ini bisa berjalan. Demikian juga dia harus pergi ke kota Nain untuk membangkitkan anak janda yang ada di kota Nain. Demikian juga dia harus pergi berjalan ke daerah Yeriko untuk membuat orang yang buta bisa melihat, untuk bisa membuat Bartimeus melihat. Dia juga harus pergi ke tempat di mana ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Dia juga harus pergi ke Samaria di Sumur Yakub untuk menyelamatkan seorang wanita Samaria. Dia harus pergi juga ke rumah Simon orang Farisi untuk menyelamatkan dan mengampuni seorang wanita yang terkenal berdosa di kotanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus ini, bahwa adalah lebih berguna dia pergi kepada Bapa agar supaya fisiknya tidak bisa membatasi dia lagi untuk menolong banyak orang. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka itu juga adalah kehadiran Kristus di dalam setiap orang, di mana Roh Kudus berdiam di dalam diri orang tersebut. Sehingga pada saat ini, sekalipun ada ribuan bahkan ada miliaran orang yang berseru kepada Tuhan minta ampun dosa, Yesus langsung mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau ada orang yang sakit di ribuan tempat, di jutaan tempat, kalau mereka berseru dan mereka memiliki iman dan apa yang mereka minta sesuai dengan kehendak Bapa di surga, maka Yesus akan menjawab doa-doa mereka. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya itu sama seperti kehadiran Yesus. Dan dimanapun ada orang percaya, di mana Roh Kudus diam dalam dirinya, berarti Yesus berdiam di dalam diri orang tersebut. Dan ini menggenapi juga bukan hanya janji Tuhan bahwa dia akan pergi ke sorga dan mengirimkan dan mengutus Roh Kudus. Ini janji juga pada waktu ketika dia mau terangkat ke sorga, dia berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai pada kesudahan zaman. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tetap semangat, tetap setia, dan mari terus melayani Tuhan. Mari kita bersaksi, memberitakan Injil, menolong sesama kita. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai ketemu kembali.